kepadamu atas anugerah yang kau limpahkan kepada kami. Teristimewa kesempatan rahmat untuk perayaan Ekaristi Syukuran Tahuan Keluarga Besar Loyola 50 tahun Angkatan 71. Berkatilah kami yang akan melayani Ekaristi, semoga dapat melayani dengan baik sehingga perayaan berlangsung dengan hikmat, namamu dimuliakan, banyak orang mengalami berkat-Mu dengan pengantaran Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar Loyola tahun 1971, selamat datang, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, hingga pada saat ini kita boleh berkumpul bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, keluarga besar Kolose Loyola 1971 yang berkumpul di sini. Demikian juga kami bersyukur bagi mereka yang juga tidak hadir karena ada alasan tertentu. Kami mohonkan berkat juga bagi mereka, semoga rahmat, damai, sejahtera mengiringi hidup mereka. Ya Tuhan, semoga acara pertemuan keluarga Loyola 1971 ini memberikan kekuatan kepada hidup kepada kami, meneguhkan persaudaraan kami, memantapkan perjalanan hidup kami, membuat kami bersuka cita, sehingga kami dalam keadaan apapun sesuai dengan posisi dan fungsi kami masing-masing di tengah keluarga dan masyarakat serta bangsa memberikan berkat, sehingga namamu dimuliakan, banyak orang mengalami keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Nuhum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera.
Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab orang dursila tak akan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang perampasan dan tidak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati, terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak ada habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dan manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tiada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku pula lah yang menyembuhkan. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalankan penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku.
sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar Kolose Loyola, pada hari ini tema perayaan keluarga besar ini merajut kenangan, mempererat persahabatan. Saya kira tema seluruh pertemuan ini. Ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kita mati, mau meninggalkan apa? Apa yang ingin dikenal? Apa yang ingin diketahui? Apa yang ingin diingat-ingat oleh generasi berikutnya? Saudara-saudari yang terkasih, Kristus mati meninggalkan para rasul dan gerejanya. Para rasul mati meninggalkan para martir mati meninggalkan komunitas para murid Yesus yang saat ini ada, tumbuh menjadi gereja yang berasal dari 12 murid para rasul dan kini berjumlah 2,4 miliar di dunia atau 1,32 miliar orang Katolik. Orang Kristennya 2,4 bersama-sama. Demikian juga Loyal, terkenal dengan disiplin yang luar biasa, kehidupan mental, spiritual, bukan hanya intelektual yang diberikan oleh para pendidik. Lalu apa yang tertinggal pada kita dan apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Semangat kemartiran ini kiranya menjadi fit and proper test setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Tes kelayakan dan kepantasan itu tiada lain adalah bacaan Injil hari ini, menyangkal diri dan memikul salib. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Maka kalau ada orang Kristen itu bisa menyangkal diri, berkorban, rendah hati kepada orang lain demi kebersamaan dan kebaikan bersama, bagus. Itu biasa. Memang harus begitu. Kalau tidak begitu, sombong, membuat onar, egois, luar biasa gitu. Dan memang harus itu fit and proper testnya tuh di situ. Lalu lihat saudari-saudari ya, dari saudari-saudari muslim ini luar biasa. Mau hadir di tempat ini, suatu penyangkalan diri. Demi apa? Demi kebersamaan ini. Yang disebut dengan tema ini, merajut dan mempererat persahabatan. Harus kita beri apresiasi yang luar biasa.
Dan mudah-mudahan inilah yang ditinggalkan oleh angkatan 71. Ada ilustrasi menyangkal diri. Induk pelikan itu membiarkan dirinya pada musim dingin itu dimakan badannya. Ya, untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Itulah menyangkal diri, menghidup. Saya pernah dapat ilustrasi menjaga kereta api, lalu di situ ada anaknya yang sedang main-main di kejauhan. Ya. Lalu kereta kan lewat dari jauh, pintu sudah harus sudah ditutup. Ya. Jalan itu baru bisa lewat. Nah, apa yang dilakukan? Ada anaknya di situ, kereta mau lewat. Apa yang harus dilakukan? Dia teriak-teriak, nak lewat, karena saking asiknya anak tidak melihat. Ya. Dia lihat kereta makin mendekat, walaupun sudah berbunyi melambat. Apa yang dia buka juga. Karena apa? Dia tahu di dalam sana ada begitu banyak orang, anaknya satunya ada di sana, dan tergilas kereta. Itulah penyangkalan diri, panggul salib, berkorban demi orang lain. Dan ya itulah yang dilakukan oleh Yesus sendiri untuk menyelamatkan manusia. Lihat ya, saat Yesus berdoa di Getsemani terjadi penyangkalan. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tapi yang Engkau kehendaki. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi pilihan yang sangat jelas bagi siapapun yang ingin menjadi murid melalui fit and proper test, yaitu menyangkal diri dan memanggul salib. Salib bukan sekedar penderitaan, tapi penderitaan yang kita buat. Saya pernah memberi contoh, kan ketat ya Loyola itu. Seperti dulu saya kan satu keluarga besar ya. Saya keluar di seminari Mertoyudan. Kalau ada yang nyontek, keluar langsung. Loyola juga ya begitu ya. Betul ya? Pokoknya tidak ada ampun ya. Loyola out. Ya. Maka waktu saya jadi dosen juga ada yang nyontek, nol langsung, tidak ada ampun. Lalu dia bilang, ya enggak apa-apa, ini salib. Bukan salib itu. Ya. Konsekuensi dari perbuatan saya bilang. Nah, saudara-saudara, kalau kur itu kan latihan, tapi enggak latihan, nyanyinya jelek, diomongi orang, ya ini juga udah pelayanan salib. Bukan salib, kelalaian. Akibat kelalaian. Jadi salib itu adalah suatu perbuatan baik yang saya lakukan demi tujuan yang luhur, tujuan luhur yang lebih baik, yaitu demi keselamatan sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Dengan konsekuensi saya mengalami sesuatu yang berat, sulit, sakit, sengsara, bahkan menderita. Maka menyangkal diri adalah keputusan untuk tidak mencari kesenangan pribadi demi nikmat sementara, melainkan mencari kehendak ilahi demi keselamatan jiwa. Menyangkal diri adalah tindakan mengesampingkan kepentingan sendiri demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama yang membawa keselamatan dan sukacita pribadi. Seandainya keluarga komunitas Kolose Loyola 71 itu ya sungguh makin beriman pada Tuhan dengan agamanya masing-masing, semakin bersaudara, semakin bersahabat. Tema yang diungkapkan ini bukan mimpi, tetapi sungguh suatu kenyataan yang bisa dibagikan kepada sesama, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kekuatan bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati niat dan pertemuan kita. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah sekarang kita berdoa kepada Tuhan yang mendorong kita dengan kasih-Nya yang besar melalui berbagai jalan untuk menyelamatkan kita. Kiranya Ia mendengarkan doa-doa kita. Bagi gereja-gereja, ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain,
dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di sekitar kita, Bapa, curahkanlah semangat cinta kasih kepada masyarakat di sekitar kami, sehingga masyarakat kami semakin mampu menghargai hal-hal yang positif. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rekan, sahabat kita, KIKL 71 yang telah mendahului kita menghadap Allah. Ya Bapa, semoga kami berdoa dan mohon karunia kebahagiaan abadi di surga bagi para pendidik dan sahabat yang telah mendahului kami. Romo Franciscus Saverius Widiatmoko SY Kikjin, Hartono Wijaya Wi Inhyam, Kunarto Wijaya Chanhok, Antonius Suwondo, Handoyono Wi Hanliang, Go Big Him, Ignatius Bambang Cahyanto Purwantoro, Susanto Tan Bingti, Sandi Krisdana So Kong An, Irawan Sutejo De Ing Han, Hadi Suseno Ciu Ing Wat, Iskandar Najib, Agus Wiharjo Kwan Jun Bok, Hindra Mujiarto, Sari Kencono Ho Lan Nio, Joko Susilo Joa Sing Liong, Kartono, Hari Siswanto Lim Ho Sim, Yuga Pramono. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Bagi bangsa dan negara kami, marilah kita berdoa untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus mengarahkan hati dan budi mereka untuk mengusahakan perdamaian dan kebebasan sejati bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami masih berdoa dan mohon karunia kebahagiaan abadi di surga bagi sahabat seangkatan kami yang telah Engkau panggil mendahului kami. Eli Wianti Winarto Wi Chongli, Ko Kim Kwan, Widodo Windu, Joko Suyono, Joko Utomo Tan Hok Liang, Sujono Wi Tiamki, Beni Waluyo Hartono T. Chin Leong, Amatus da Silva, Agus Wuryantoro, Irawati Suteja T. England, Iwan Baroto, Ira Susanti Utomo, Ong Kimbua, Totok Ciola, John Artono T. Kyok Singki, Agus Mulyadi, Suliatko Wi Seng Liang, Tio Peng Jiang, Sucipto Hana Susanto Ho Tiao Eng, Suryadi. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berdoa bagi alumnus KIKL khususnya Angkatan 71. Berilah kami hikmat-Mu untuk terus membangun persaudaraan, agar dalam kebersamaan kami dapat saling mendukung untuk kemajuan iman serta kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sahabat kami yang tidak dapat hadir bergembira bersama kami karena berbagai alasan. Kiranya Engkau berikan berkah kegembiraan serta pertolongan bagi yang sedang mengalami kesulitan. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir dalam perayaan syukur ini, Allah Bapa, pandanglah kami yang sedang bergembira merayakan persahabatan yang terjalin 50 tahun lamanya. Semoga kami Kau curahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati berkat ini dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih,
Yesus putramu merupakan teladan hidup dalam hal cinta kasih terhadap lawan dan musuh dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini memancarkan keagungan cinta kasih yang memenuhi putramu, sebab disitulah Yesus Almasih sebagai makanan sungguh-sungguh mendekati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku.
agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan hambamu yang tak pantas ini serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga
kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dalam perjamuan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi kami daya hidup di dunia ini. Limpahkanlah pula kepada kami daya hidup yang ilahi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya yang mengagumkan. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati misteri tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusan-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah Yang Maha Kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah nama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi dan adorasi sakramen Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Pertama, terima kasih kepada Monsinyur Anton yang telah berkenan memimpin misa penutup reuni emas kita, KKL 71. Kami percaya melalui Monsinyur, Tuhan bekerja menyembuhkan kami lahir dan batin. Kepada teman-teman sekalian KKL 71, semuanya yang telah dengan sabar menerima kekurangan-kekurangan panitia dan menjadi indah pada waktunya katanya, karena dukungan semua teman-teman mempererat persahabatan, merajut kenangan di Lembang Asri sekarang ini.